Pagi di Boyolali selalu dimulai dengan kabut tipis yang menggantung di udara. Di salah satu sudut jalan desa yang jarang dilewati kendaraan besar, berdiri sebuah lapak soto tua dengan terpal kusam dan meja kayu yang mulai lapuk. Di sanalah seorang pria parubaya menggantungkan seluruh harapannya. Setiap hari ia bangun sebelum azan subuh berkumandang. Bukan karena semangat, melainkan karena kecemasan yang tak pernah memberinya tidur nyenyak. Panci kuah dipanaskan, daging direbus, dan bumbu diulek dengan tangan yang sudah lelah oleh usia dan beban pikiran. Ia selalu berharap hari ini akan berbeda. Mungkin akan ada pembeli baru. Mungkin rezeki akan datang lebih deras. Namun kenyataan hampir selalu sama. Jam demi jam berlalu, bangku-bangku tetap kosong. Jalanan di depannya sunyi, hanya sesekali dilewati sepeda motor yang melaju tanpa menoleh ke arah lapaknya. Aroma soto yang menurutnya sudah cukup menggoda, seolah tak berarti apa-apa bagi orang yang lewat. Menjelang siang, kuah soto masih penuh. Sendok pengaduknya nyaris tak digunakan. Setiap kali ada orang melintas, dadanya berdebar, berharap mereka berhenti. Tapi harapan itu hampir selalu runtuh. Kadang ada 1-2 pembeli, duduk sebentar, lalu pergi tanpa banyak bicara. Uang yang diterima tak sebanding dengan tenaga dan waktu yang ia keluarkan sejak pagi buta. Sore hari menjadi waktu paling menyakitkan. Ia menghitung hasil jualan dengan wajah kosong. Angkanya selalu sama, bahkan seringkali kurang untuk menutup modal hari itu. Di kepalanya, daftar utang berputar tanpa henti. Utang bahan baku, utang ke tetangga, dan utang lama yang tak pernah benar-benar lunas. Setiap lembar uang terasa terlalu tipis untuk menahan beban hidup. Ia sering bertanya dalam hati, salah apa dirinya? Ia tak mencuri, tak menipu, dan tak malas bekerja. Namun hidup seolah terus mengujinya tanpa ampun. Malam hari, saat lapak ditutup, ia pulang dengan langkah berat. Lampu rumahnya redup, menandakan penghematan listrik yang terpaksa dilakukan. Istrinya menyambut dengan senyum tipis, meski mata itu menyimpan kekhawatiran yang sama. Anak-anaknya jarang meminta apapun. Bukan karena mereka tak ingin, tapi karena sudah terlalu sering mendengar kata nanti. Kata yang lama-lama kehilangan makna. Setiap malam, ia duduk termenung, menatap lantai rumah yang dingin. Doa dipanjatkan, tapi hatinya mulai lelah berharap. Waktu terus berjalan, sementara hidup terasa berjalan di tempat. Ia mencoba berjualan lebih pagi, menutup lebih malam, bahkan berpindah lokasi. Namun hasilnya tak pernah berubah. Soto itu tetap saja sepi. Bisikan kegagalan mulai meracuni pikirannya. Ia merasa dirinya tak berguna, tak mampu menjadi kepala keluarga yang layak. Harga dirinya perlahan runtuh. Suatu malam, saat hujan turun pelan, ia mendengar cerita dari seorang kenalan lama. Cerita tentang orang-orang yang mendadak kaya, usaha yang tiba-tiba laris, dan jalan pintas yang tak pernah diajarkan agama. Awalnya ia hanya mendengar sambil lalu. Ia menolak dalam hati. Namun kata-kata itu menempel di pikirannya, tak mau pergi. Semakin malam, cerita itu semakin terasa masuk akal. Apalagi saat kenyataan hidup terus menamparnya tanpa henti. Ia mulai berpikir, mungkin ada kekuatan lain yang memang mengatur segalanya. Kekuatan yang tak bisa dijangkau oleh kerja keras semata. Di antara rasa takut dan putus asa, muncul satu perasaan berbahaya, rasa ingin mencoba. Bukan karena ia berani, tapi karena ia sudah terlalu lelah kalah. Malam itu, ia tak bisa tidur. Bayangan lapak soto yang sepi terus menghantuinya. Bau kuah yang tersisa terasa seperti ejekan. Ia menatap langit-langit rumah sambil bertanya, sampai kapan hidup seperti ini harus ia jalani? Di titik itulah, keputusasaan mulai mengalahkan keyakinan. Sebuah pintu gelap perlahan terbuka di pikirannya. Ia belum tahu bahwa keputusan yang kelak ia ambil akan mengubah hidupnya selamanya. Dan perubahan itu bukan hanya tentang kekayaan, melainkan tentang harga mahal yang harus dibayar. Bahkan sebelum ia sempat menyadarinya, setelah malam penuh kegelisahan itu, pikiran tentang jalan pintas tak lagi bisa diusir. Pria penjual soto itu menjalani hari-hari berikutnya dengan perasaan campur aduk, antara takut dan penasaran. Setiap kali lapaknya kembali sepi, bisikan dalam kepalanya semakin keras. Seolah ada suara tak terlihat yang terus mengingatkan, bahwa ada cara lain untuk keluar dari kesulitan ini. Ia mulai memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Tentang mereka yang dulunya hidup biasa saja, lalu mendadak berkecukupan. Cerita-cerita itu dulu ia anggap kebetulan,
kini terasa seperti petunjuk. Suatu sore, seorang pelanggan lama duduk lebih lama dari biasanya. Wajahnya datar, sorot matanya tajam, seakan menilai lebih dari sekadar rasa soto. Tanpa basa-basi, orang itu membuka percakapan tentang usaha, tentang rezeki, dan tentang nasib yang seringkali tak adil. Kalimat-kalimatnya terdengar terlalu tepat, seolah tahu isi hati si penjual soto. Obrolan itu berlanjut hingga lapak ditutup. Sebelum pergi, orang itu menyebut satu nama. Nama seseorang yang katanya bisa membantu usaha menjadi ramai dalam waktu singkat. Awalnya ia ragu, namun rasa penasaran mengalahkan akal sehat. Malam itu juga, ia memutuskan mencari orang yang dimaksud. Tempatnya jauh dari keramaian, sebuah rumah tua di pinggir desa. Lampunya temaram, udaranya terasa berat bahkan sebelum ia masuk. Orang pintar itu menyambutnya dengan senyum tipis. Tatapannya dalam, seakan bisa membaca masa lalu dan masa depan sekaligus. Tanpa banyak tanya, orang pintar itu langsung berbicara tentang usahanya yang sepi. Tentang lapak soto, tentang kelelahan, dan tentang keputusasaan yang selama ini ia pendam. Penjual soto itu terkejut. Ia tak merasa pernah bercerita pada siapapun. Namun semua terasa terbuka begitu saja di hadapan orang itu. Kemudian pembicaraan beralih ke penglaris. Bukan sekadar doa atau jimat biasa, melainkan ikatan yang melibatkan dunia lain. Orang pintar itu menyebut satu ilmu yang jarang dibicarakan secara terang-terangan. Pesugihan pocong perawan. Ia menelan ludah. Nama itu saja sudah membuat bulu kuduknya berdiri. Namun orang pintar itu berbicara dengan nada tenang, seolah membahas sesuatu yang lumrah. Ilmu itu, katanya, mampu mengikat pelanggan. Siapapun yang lewat akan merasa tertarik, lapar, dan sulit melupakan rasa masakannya. Namun semua itu ada harganya. Harga yang tak bisa dibayar dengan uang. Ritual hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu. Malam satu suro, saat batas antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi sangat tipis. Selain waktu, ada syarat lain yang lebih berat. Syarat yang membuat hati siapapun yang mendengarnya akan bergetar. Orang pintar itu berhenti sejenak, lalu menatap mata si penjual soto dalam-dalam. Seolah ingin memastikan bahwa yang ia hadapi bukan orang setengah-setengah. Syarat itu disebut sebagai tumbal, pengikat perjanjian agar penglaris benar-benar bekerja. Penjual soto itu merasa dadanya sesak. Logikanya menolak, tapi pikirannya terjebak antara takut dan berharap. Orang pintar itu tak memaksa. Ia hanya berkata bahwa keputusan ada di tangan sendiri. Namun sekali melangkah, tak ada jalan kembali. Sebelum pergi, orang pintar itu memberi peringatan terakhir. Jangan pernah melanggar perjanjian, dan jangan sekali-kali mencoba mengakhiri sepihak. Malam semakin larut saat si penjual soto meninggalkan rumah itu. Jalan pulang terasa lebih panjang dari biasanya. Angin malam terasa dingin menusuk, seolah menyampaikan pesan yang tak terucap. Di dalam dadanya, terjadi pergulatan hebat. Antara iman dan keputusasaan, antara takut dan keinginan untuk berubah nasib. Ia sadar, sejak malam itu, hidupnya tak lagi sama. Pintu yang ia ketuk bukan pintu biasa. Dan di balik pintu itu, ada kekuatan yang menunggu jawaban. Jawaban yang akan menentukan, apakah hidupnya akan berubah, atau justru hancur selamanya. Malam satu suro akhirnya tiba. Sejak sore, udara di Boyolali terasa berbeda, lebih dingin dan berat, seolah alam ikut menahan napas menunggu sesuatu terjadi. Langit gelap tanpa bintang, bulan tertutup awan tebal, membuat jalanan desa terlihat lebih sunyi dari biasanya. Penjual soto itu menutup lapaknya lebih awal. Tangannya gemetar saat membereskan panci dan meja, pikirannya sudah melayang ke janji yang akan ditepati malam itu. Setiap langkah menuju rumah terasa berat. Detak jantungnya berpacu, bukan karena lelah, melainkan karena rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Menjelang tengah malam, ia bersiap pergi. Tanpa pamit panjang, ia meninggalkan rumah dengan alasan mengambil bahan dagangan. Istrinya hanya mengangguk, tak tahu bahwa malam itu akan mengubah segalanya. Motor tua yang ia kendarai melaju pelan di jalan desa. Angin malam menerpa wajahnya, dinginnya menembus hingga ke tulang. Di kejauhan, siluet jembatan tua mulai terlihat. Jembatan yang jarang dilewati, bahkan di siang hari. Lampu penerangan di sekitar jembatan itu mati. Hanya suara air sungai yang mengalir pelan di bawahnya, terdengar seperti bisikan panjang yang tak berujung. Orang pintar itu sudah menunggu. Berdiri diam di pinggir jembatan, seolah sudah menyatu dengan gelap. Tanpa banyak kata,
ia memberi isyarat agar penjual soto itu mendekat. Suaranya pelan, namun tegas. Ritual dimulai dengan doa-doa yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Lafalnya asing, nadanya rendah, membuat udara terasa semakin berat. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun kering berputar di atas aspal jembatan, seolah ada sesuatu yang lewat. Orang pintar itu meminta si penjual soto untuk berdiri di tengah jembatan. Kakinya gemetar, lututnya nyaris tak sanggup menopang tubuhnya sendiri. Ia diminta menundukkan kepala, menahan rasa takut, dan mendengarkan setiap ucapan yang dilafalkan. Dalam kegelapan, ia merasa tidak sendirian. Ada tatapan-tatapan tak kasat mata yang mengawasi dari segala arah. Suhu udara mendadak turun drastis. Napasnya terlihat seperti asap tipis di udara malam. Dari kejauhan, terdengar suara langkah. Bukan langkah manusia, melainkan suara menyeret, pelan namun jelas. Bulu kuduknya berdiri. Ia ingin menoleh, namun orang pintar itu melarangnya dengan isyarat tangan. Doa semakin dipercepat. Suara orang pintar itu berubah berat, seakan bukan hanya satu suara yang keluar dari mulutnya. Di saat itulah, si penjual soto mencium bau amis yang menusuk hidung. Bau yang membuat perutnya mual. Ia merasa ada sesuatu berdiri sangat dekat. Terlalu dekat untuk diabaikan. Dalam pandangan samar, ia melihat bayangan putih berdiri di ujung jembatan. Tubuhnya terikat, kepalanya terbungkus kain lusuh. Bayangan itu tak bergerak, hanya berdiri dan menatap tanpa mata yang jelas. Jantungnya berdegup keras, keringat dingin mengalir di punggungnya meski udara sangat dingin. Orang pintar itu kemudian menyebut perjanjian, tentang penglaris, tentang kekayaan, dan tentang balasan yang harus diterima. Nama si penjual soto disebut dengan lantang, seolah diserahkan pada sesuatu yang tak terlihat. Saat doa dihentikan, angin mendadak berhenti. Suasana menjadi sunyi, terlalu sunyi. Bayangan putih itu perlahan menghilang, seakan ditelan gelap malam. Ritual dinyatakan selesai. Orang pintar itu hanya berpesan satu hal, agar si penjual soto bersiap menerima akibat dari perjanjian ini. Dengan kaki lemas, ia meninggalkan jembatan. Kepalanya terasa berat, seolah sebagian dari dirinya tertinggal di tempat itu. Di tengah perjalanan pulang, ia sadar satu hal. Sejak malam itu, ia bukan lagi orang yang sama. Dan di balik gelapnya malam satu suro, sesuatu telah resmi mengikat hidupnya. Pagi setelah malam satu suro itu terasa ganjil. Penjual soto terbangun dengan tubuh lemas dan kepala berat, seolah baru pulang dari perjalanan jauh meski semalam ia tidur di rumah sendiri. Ia sempat berpikir semua yang terjadi di jembatan hanyalah mimpi buruk. Namun sisa rasa dingin di dadanya membuat ia ragu. Seperti biasa, ia tetap berangkat membuka lapak. Tangannya bergerak otomatis menyiapkan panci, seolah tubuhnya bekerja tanpa perintah pikiran. Saat matahari belum tinggi, sesuatu yang tak biasa mulai terjadi. Seorang pembeli datang lebih pagi dari biasanya. Lalu datang satu lagi, dan satu lagi. Bangku yang biasanya kosong mulai terisi. Ia tertegun. Biasanya waktu seperti ini adalah jam sepi, namun pagi itu suasana berbeda. Aroma soto yang mengepul terasa lebih kuat. Bukan hanya harum, tapi seperti menarik orang untuk mendekat. Beberapa pembeli mengaku awalnya tak berniat makan. Mereka hanya lewat, lalu tiba-tiba merasa sangat lapar. Dalam waktu singkat, panci pertama habis. Ia sampai lupa kapan terakhir kali itu terjadi. Menjelang siang, antrean mulai terbentuk. Orang-orang berdiri di pinggir jalan, menunggu giliran dengan sabar. Penjual soto itu berkali-kali mengusap mata. Ia takut semua ini hanya ilusi sesaat. Namun kenyataan terus membuktikan sebaliknya. Hari itu, dagangannya ludes sebelum sore. Ia menghitung uang dengan tangan gemetar. Jumlahnya jauh lebih besar dari biasanya. Sore itu ia pulang dengan perasaan campur aduk. Senang, heran, dan takut dalam waktu yang bersamaan. Keesokan harinya, keajaiban itu kembali terulang. Bahkan lebih ramai dari hari sebelumnya. Orang-orang mulai datang dari luar desa. Ada yang katanya direkomendasikan teman, ada pula yang mengaku kepengen saja. Nama lapak soto itu mulai dibicarakan. Dari mulut ke mulut, tanpa iklan, tanpa promosi. Setiap hari, uang yang ia kumpulkan semakin banyak. Utang-utang kecil mulai terbayar satu persatu. Wajah istrinya yang dulu penuh cemas, kini mulai menampakkan senyum. Meski di balik senyum itu, masih ada rasa heran yang tak terucap. Anak-anaknya mulai berani meminta hal-hal kecil. Dan untuk pertama kalinya,
ia bisa mengangguk tanpa ragu. Namun di tengah kebahagiaan itu, ada perasaan aneh yang terus mengganggu. Ia sering merasa diawasi. Kadang, saat melayani pembeli, ia seperti melihat bayangan putih melintas cepat di sudut mata. Saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Hanya uap soto yang mengepul. Malam hari, ia sering terbangun tanpa sebab. Jantungnya berdebar, telinganya berdenging. Meski begitu, ia memilih mengabaikan semua tanda itu. Kekayaan yang mulai datang terlalu manis untuk dilepaskan. Hari demi hari, lapaknya tak pernah sepi. Bahkan saat hujan, pembeli tetap berdatangan. Ia mulai menambah porsi, memperbesar lapak, dan membeli peralatan baru. Orang-orang menyebutnya penjual soto paling laris di Boyolali. Sebutan yang dulu hanya mimpi. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu semua ini bukan datang dengan cara wajar. Setiap kali uang bertambah, bayangan malam satu suro kembali terlintas di kepalanya. Dan tanpa ia sadari, ia mulai bergantung pada sesuatu yang tak pernah bisa ia kendalikan. Keajaiban itu nyata, tapi bersamaan dengan itu, sebuah harga perlahan mulai menunggu untuk ditagih. Perubahan hidup penjual soto itu semakin sulit disembunyikan. Dalam waktu singkat, lapaknya bukan hanya ramai, tapi menjadi pusat kerumunan setiap hari. Ia mulai datang dengan pakaian lebih rapi. Peralatan dagangnya berganti baru, meja kayu lapuk diganti besi mengilap. Uang hasil jualan disimpan dalam lipatan-lipatan tebal. Sesuatu yang dulu mustahil kini menjadi kebiasaan harian. Rumah kecilnya direnovasi perlahan, tembok diperbaiki, atap diganti, dan perabot baru berdatangan satu persatu. Tetangga yang dulu sering meminjaminya uang, kini hanya bisa saling pandang. Mereka heran, sekaligus curiga. Beberapa orang mulai berbisik tentang perubahan yang terlalu cepat, tentang rezeki yang datang tanpa penjelasan masuk akal. Awalnya hanya obrolan ringan di warung kopi. Namun lama-lama, bisikan itu berubah menjadi tanda tanya yang serius. Ada yang mengingat masa lalu penjual soto itu. Tentang lapaknya yang selalu sepi, bahkan nyaris bangkrut. Tidak mungkin berubah secepat itu, kata seseorang suatu sore. Seiring ramainya lapak, muncul pula cerita-cerita aneh dari pelanggan. Ada yang mengaku perutnya mual setelah pulang. Ada yang merasa pusing berhari-hari tanpa sebab jelas. Namun anehnya, mereka tetap kembali makan soto di sana. Seolah ada dorongan tak terlihat yang memaksa mereka datang lagi dan lagi. Beberapa pelanggan mengaku mencium bau aneh saat malam hari. Bukan bau soto, melainkan bau amis yang sulit dijelaskan. Penjual soto itu mendengar semua kabar itu. Namun ia memilih diam. Ia tahu, lebih aman berpura-pura tak tahu apa-apa. Di hadapan orang lain, ia hanya tersenyum dan berkata rezeki memang tak pernah salah alamat. Namun saat sendirian, hatinya tak setenang wajahnya. Setiap malam, pikirannya dihantui rasa was-was. Ia mulai sering bermimpi buruk. Tentang jembatan sunyi, tentang bayangan putih, dan tentang suara tangisan lirih. Pagi hari, ia bangun dengan tubuh pegal dan kepala berat. Namun semua itu ia tepis demi uang yang terus mengalir. Warga sekitar mulai menjaga jarak. Terutama saat malam tiba, beberapa orang mengaku melihat sosok putih berdiri tak jauh dari lapak soto setelah jam tutup. Sosok itu tak bergerak, hanya berdiri, menunduk, seakan menunggu sesuatu. Cerita itu menyebar cepat. Nama penjual soto mulai disebut bukan hanya karena laris, tapi karena aura yang berbeda. Meski begitu, pembeli tetap berdatangan. Rasa penasaran sering kali mengalahkan rasa takut. Penjual soto itu semakin tenggelam dalam kenyamanan baru. Ia mulai merasa kebal terhadap bisikan dan peringatan. Ia lupa satu hal penting. Kekayaan yang datang terlalu cepat, jarang datang tanpa alasan. Dan alasan itu, perlahan mulai memperlihatkan wajah aslinya. Di balik tawa dan uang yang menumpuk, sesuatu sedang menghitung waktu. Menunggu saat yang tepat untuk mengingatkan, bahwa setiap perjanjian pasti ada akhirnya. Sejak kekayaan itu mengalir tanpa henti, malam-malam penjual soto tak lagi pernah benar-benar tenang. Tidurnya dangkal, mudah terbangun, dan selalu diakhiri rasa sesak di dada. Ia mulai sering terjaga di jam yang sama. Sekitar tengah malam, saat rumah sunyi dan suara serangga terdengar terlalu jelas. Awalnya hanya mimpi. Mimpi tentang jembatan, tentang air sungai yang menghitam, dan tentang bau amis yang menempel di hidung. Namun lama-kelamaan, mimpi itu terasa terlalu nyata. Ia bangun dengan keringat dingin, jantung berdegup liar, dan telinga berdenging. Di sudut kamar,
ia kerap melihat bayangan berdiri. Tak jelas bentuknya, tapi kehadirannya terasa berat. Saat lampu dinyalakan, bayangan itu menghilang. Namun rasa diawasi tetap tertinggal. Istrinya mulai menyadari perubahan itu. Ia sering terlihat pucat, mudah marah, dan jarang bicara. Setiap ditanya, ia hanya menjawab lelah. Ia tak berani mengatakan apa yang sebenarnya menghantuinya. Gangguan tak hanya datang dalam mimpi. Saat memasak soto di pagi hari, ia kadang mendengar suara lirih. Seperti tangisan tertahan, pelan, nyaris tak terdengar. Saat ia menoleh, dapur kosong. Beberapa kali, kuah soto yang ia masak tiba-tiba berbau amis. Padahal bahan yang digunakan masih segar. Ia mencoba mengabaikannya, mengganti kuah, menambah bumbu, dan berpura-pura tak terjadi apa-apa. Namun setiap malam satu suro semakin dekat, teror itu semakin intens. Dalam mimpi, sosok pocong perempuan muncul lebih jelas. Wajahnya pucat, kain kafannya kusam, dan matanya kosong. Sosok itu berdiri diam, menatapnya tanpa suara. Namun tatapan itu terasa menuntut. Kadang, ia terbangun sambil menyebut kata maaf. Ia sendiri tak tahu kepada siapa. Anak-anaknya mulai sering sakit tanpa sebab jelas. Demam datang dan pergi, obat terasa tak banyak membantu. Rumah yang dulu terasa hangat, kini seperti kehilangan kenyamanan. Udara di dalamnya selalu terasa dingin. Ia mulai menyesal, namun penyesalan datang terlambat. Setiap kali ia berpikir untuk berhenti, ingatannya kembali pada kata-kata orang pintar. Tentang perjanjian yang tak bisa dibatalkan sepihak. Ia sadar, teror ini bukan peringatan biasa. Ini adalah penagihan. Sesuatu sedang mengingatkan bahwa janji belum sepenuhnya ditepati. Suatu malam, ia terbangun oleh suara langkah di dalam rumah. Pelan, menyeret, mendekat ke dapur. Ia tak berani keluar kamar. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir tanpa henti. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Lalu sunyi. Keesokan paginya, ia menemukan bekas jejak basah di lantai dapur. Bau amis kembali tercium. Di titik itu, ia tahu satu hal. Teror ini bukan akan berhenti. Justru ini baru permulaan. Dan harga dari kekayaan yang ia nikmati, kini mulai ditagih satu persatu. Teror yang datang bertubi-tubi akhirnya mulai memengaruhi segalanya. Bukan hanya pikiran, tapi juga kehidupan nyata penjual soto itu. Suatu pagi, lapaknya yang biasanya ramai mendadak sepi. Tak ada antrean, tak ada suara pelanggan bercanda seperti hari-hari sebelumnya. Ia mengira itu hanya kebetulan. Namun hari berikutnya, keadaan tak banyak berubah. Panci soto tak lagi cepat habis. Bangku-bangku kembali kosong, mengingatkannya pada masa lalu yang ingin ia lupakan. Beberapa pelanggan setia tak pernah kembali. Ada yang katanya jatuh sakit, ada pula yang mengaku kapok tanpa alasan jelas. Uang yang biasanya mengalir deras kini mulai tersendat. Sementara pengeluaran justru membengkak. Anak pertamanya sakit keras. Panas tinggi tak kunjung turun, meski sudah berulang kali dibawa berobat. Biaya rumah sakit menguras tabungan. Uang yang dulu terasa tak ada habisnya, kini menyusut dengan cepat. Istrinya mulai menangis setiap malam. Wajahnya dipenuhi kecemasan dan kebingungan. Rumah yang baru direnovasi terasa kosong. Tak ada lagi rasa bangga, hanya ketakutan yang menggantung di udara. Teror gaib pun semakin kasar. Sosok pocong perempuan tak lagi hanya muncul dalam mimpi. Beberapa kali, ia melihatnya berdiri di ujung halaman rumah, menatap ke arah dapur. Tetangga mulai menjauh. Mereka tak lagi berani lewat depan rumah saat malam hari. Ada yang bersumpah melihat sosok putih meloncat di atap rumahnya menjelang subuh. Desas-desus berubah menjadi keyakinan. Warga percaya ada sesuatu yang tak beres dengan penjual soto itu. Ia mencoba mencari pertolongan. Datang ke tokoh agama, meminta didoakan agar gangguan berhenti. Namun setiap kali doa dipanjatkan, tubuhnya justru terasa panas dan kepalanya semakin berat. Ia kembali mendatangi orang pintar yang dulu membantunya. Namun rumah itu kosong, seakan tak pernah dihuni. Rasa putus asa mencapai puncaknya. Ia merasa terjebak tanpa jalan keluar. Dalam mimpi, sosok pocong itu kini berbicara. Suaranya lirih namun jelas. Ia menuntut janji. Menagih apa yang dulu telah disepakati. Penjual soto itu terbangun sambil menangis. Ia menyadari bahwa kekayaan yang ia kejar telah berubah menjadi kutukan. Setiap doa kini terasa hambar. Setiap malam dipenuhi rasa takut. Lapaknya semakin sepi. Utang kembali menumpuk,
kali ini lebih berat dari sebelumnya. Ia mulai kehilangan segalanya, uang, kesehatan, dan ketenangan batin. Di titik terendah itu, ia menyadari satu hal pahit. Tak ada kekayaan instan yang datang tanpa konsekuensi. Dan konsekuensi itu, kini harus ia bayar sepenuhnya. Waktu berjalan pelan, namun kehancuran itu terasa pasti. Lapak soto yang dulu sempat berjaya kini kembali sunyi, bahkan lebih sunyi dari sebelumnya. Gerobak berdiri sendirian di tepi jalan, catnya mulai pudar, meja-meja kembali berdebu. Tak ada antrean, tak ada suara tawa. Orang-orang yang lewat memilih menunduk, mempercepat langkah, seolah takut menoleh ke arah lapak itu. Nama penjual soto itu masih dibicarakan, tapi bukan lagi karena kelezatan atau ramainya pelanggan. Kini namanya disebut dengan suara pelan, penuh kehati-hatian. Beberapa warga percaya, apa yang terjadi padanya adalah akibat dari perjanjian terlarang yang pernah ia buat. Ia sendiri jarang keluar rumah. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya kehilangan cahaya. Setiap malam satu suro, ia mengurung diri. Lampu rumah dimatikan lebih awal, pintu dan jendela dikunci rapat. Namun suara itu tetap datang. Tangisan lirih dari kejauhan, seakan berasal dari arah jembatan sunyi. Ia menutup telinga, namun suara itu terasa bergema di dalam kepala. Kadang, aroma amis menyelinap masuk ke rumah, mengingatkannya pada malam ritual yang tak bisa ia hapus dari ingatan. Ia sadar, tidak semua kesalahan bisa ditebus. Ada pilihan hidup yang meninggalkan bekas selamanya. Usahanya untuk kembali hidup normal selalu gagal. Setiap kali mencoba membuka lapak, tubuhnya mendadak lemas. Seolah ada yang melarangnya melanjutkan hidup seperti orang biasa. Anak-anaknya perlahan membaik, namun trauma tetap tertinggal di mata mereka. Istrinya jarang tersenyum. Rumah itu kehilangan kehangatan yang dulu sempat kembali. Tentang orang pintar itu, tak pernah ada kabar. Seakan ia hanya muncul untuk membuka pintu, lalu menghilang. Jembatan tempat ritual pernah dilakukan kini dikenal angker. Warga menghindarinya, terutama saat malam satu suro. Ada yang mengaku melihat sosok putih berdiri diam di tengah jembatan, menunduk, menunggu. Kisah penjual soto itu akhirnya menjadi cerita peringatan. Diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Tentang bagaimana keputusasaan bisa menjerumuskan siapa saja. Tentang bagaimana kekayaan instan seringkali datang membawa bayaran yang tak terlihat. Kini, setiap kali malam satu suro tiba, Boyolali terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa aroma sungai dan bisikan yang tak bisa dijelaskan. Lapak soto itu tetap ada, berdiri sebagai saksi bisu. Saksi dari pilihan keliru, perjanjian gelap, dan harga mahal yang harus dibayar. Karena tidak semua rezeki datang sebagai berkah. Dan tidak semua kekayaan pantas untuk diperjuangkan dengan cara apapun.